Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat ini saya akan membahas tentang apa yang menjadi kegiatan okultisme. Okultisme berasal dari kata Latin occultus yang artinya tersembunyi, rahasia, sial, celaka, gaib, gelap, misterius. Jadi okultisme berarti penglibatan diri dengan kuasa kegelapan dan gaib agar mengalami hal-hal yang rahasia, aneh, dan misterius. Okultisme dapat dibedakan dalam 4 kategori, yaitu tahayul, meramal nasib, magic atau sihir, spiritisme, atau nekromansi. Kita masuk kepada pembahasan tentang tahayul. Tahayul ialah penyerahan diri karena rasa takut dan khawatir kepada segala sesuatu yang berasal dari dunia kebohongan, tipu muslihat, dan kesesatan yang misterius. Pada dasarnya tahayul selalu membuat manusia hidup dalam ketakutan bila melanggar adat atau keyakinan yang tidak beralasan. Tahayul merupakan kepercayaan yang sia-sia kepada hal-hal yang berasal dari apa kata orang atau reka-rekaan manusia. Kepercayaan yang sifatnya tahayul haruslah dibedakan dengan kepercayaan kepada Tuhan atau di dalam iman. Dalam konsep kekristenan, iman adalah mengaku benar segala apa yang dinyatakan Tuhan di dalam firman-Nya dan mau menyerahkan diri dengan gembira dan mempercayainya dengan segenap hati. Jadi sebenarnya dalam keberadaan tiap-tiap bangsa dan tiap-tiap daerah itu mempunyai tahayulnya sendiri. Beberapa misalnya, orang Eropa menganggap bilangan 13 adalah angka sial karena sering terjadi di mana kamar-kamar hotel itu tidak ada nomor 13 karena takut kalau nomor tersebut membawa sial. Sementara di Jepang ataupun di China menganggap angka 4 adalah angka sial karena di dalam bahasa Jepang shi itu berarti mati. Kalau kita di Indonesia, khususnya di kalangan orang-orang Dayak di pedalaman Kalimantan Barat, itu takut keluar rumah bila mendengar bunyi suara burung di atas rumahnya. Karena nanti akan ada malapetaka atau kesialan dan sebagainya. Sementara kalau kita mendengar bunyi burung hantu, ya, di beberapa tempat itu berarti akan mendengar berita kematian. Lain lagi, wanita hamil di Pulau Timur itu takut keluar malam sebab mereka akan diganggu dengan kuntilanak. Supaya tidak diganggu, haruslah membawa paku atau jarum atau yang sejenisnya. Orang Barat mempunyai tahayul yang lain lagi, bahwa tapal kuda dapat membawa keberuntungan jika dipasang di muka pintu rumah. Beberapa tahayul lainnya bahwa apabila periuk, tempat di mana untuk menanak nasi ataupun juga mengolah nasi, ya, beras, itu kalau terguling waktu mempersiapkan pesta pengantin, itu dianggap sebagai pertanda kekacauan di mana akan terjadi di dalam keluarga rumah tangga yang baru tersebut. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan tahayul-tahayul yang ada, dan banyak lagi tahayul-tahayul lainnya yang coba dibangun di dalam kehidupan masyarakat. Tahayul memang sering memenuhi peristiwa-peristiwa penting dalam hidup manusia. Misalnya adanya larangan-larangan tertentu waktu terjadi kelahiran, akil balik, keadaan sakit, perkawinan, peristiwa kematian, ataupun juga penguburan. Masih juga dialami oleh beberapa kita
Ketika ada di kuburan kita berbicara, ketika ada di kuburan kita harus cuci muka. Kira-kira seperti itu tahayul-tahayul yang mengatakan kalau tidak dilakukan maka orang yang meninggal ini akan mengikuti. Itulah beberapa hal yang terjadi. Dengan larangan yang tidak beralasan itu sebenarnya manusia sedang dijerat oleh iblis sebagai bapa kebohongan itu. Pertanyaannya, sebagai orang Kristen, bagaimana kita bersikap terhadap segala macam tahayul tersebut? Yang pertama, kita harus menyelidiki apa yang dimaksud dengan gejala-gejala tahayul itu dengan pikiran yang logis, pikiran yang sehat, pikiran yang kritis. Mencari tahu secara teliti peristiwa-peristiwa yang terjadi itu sebagai penggenapan hukum, sebab akibat yang nyata atau kebetulan dapat dijelaskan dengan lain cara atau dengan hal-hal yang dapat diterima oleh logika. Nah, itu sebabnya ketika seseorang mengalami sugesti, sehingga dia akan mengalami daya khayal yang bahkan menyesatkannya. Logika sederhananya bahwa setan itu adalah roh. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah menciptakan setan. Allah menciptakan malaikat, lalu malaikat memberontak dan akhirnya disebut sebagai Satan, disebut sebagai iblis. Nanti kita akan membahas hal tersebut di bagian lain. Tetapi saya sedang membahas tentang tahayul. Sehingga ada orang ketika melalui jalan yang gelap harus membunyikan klakson, harus menyalakan lampu apabila dia ada di dalam perjalanan malam hari, melewati jembatan, melewati tempat-tempat yang katanya pernah ada orang yang kecelakaan dan sebagainya. Ini tahayul-tahayul yang dibangun supaya jangan sampai terkena apa yang menjadi serangan setan itu sendiri. Itu sebabnya dalam kesempatan ini kita harus menyelidiki apa yang menjadi gejala-gejala tahayul itu dengan pikiran yang logis, dengan pikiran yang kritis, dengan pikiran yang sehat. Yang berikutnya, bagaimana sikap kita? Kita harus menyadari bahwa di balik gejala-gejala yang terjadi dalam tahayul itu, iblis sebagai bapa segala kebohongan sedang bekerja untuk menjadi manusia yang hidup di dalam ketakutan pada hal-hal yang tidak perlu. Di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa iblis itu sendiri adalah sebagai bapa pembohong. Kalau kita mau melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yang ketiga selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi tahayul ini? Saya katakan tadi kita harus menyelidiki dan berpikir secara logik, secara sehat, secara kritis. Dan yang berikutnya, kita juga harus melihat apa sebenarnya dibalik daripada tahayul itu sendiri, yaitu dibangun ketakutan untuk menghancurkan iman seseorang. Itu sebabnya iblis bermain dalam kebohongan-kebohongan tersebut. Selanjutnya, apa yang menjadi sikap kita sebagai orang percaya? Kita memerlukan keberanian dan iman untuk menghadapi bahkan memberantas tahayul itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan kepada kita untuk tidak mempercayai apapun yang menjadi bentuk tahayul-tahayul tersebut. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat pada ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah.
Inilah hal yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan tahayul dalam kesempatan ini. Nanti kita akan masuk kepada apa yang menjadi ramalan nasib, apa yang menjadi astrologi, horoskop, dan sebagainya. Kiranya apa yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan dunia okultisme ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kesempatan ini. Hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi ikatan dalam kehidupan mereka, yang mungkin selama ini mereka terikat dengan apa yang menjadi tahayul-tahayul yang disampaikan, yang dikatakan oleh nenek moyang, oleh keberadaan di mana mereka ada, daerah-daerah di mana mereka ada. Maka dalam kesempatan ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu dipatahkan, dihancurkan semua itu. Tahayul-tahayul apapun yang dibangun, dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan itu semua. Dan kiranya berkat Tuhan membebaskan, melepaskan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya pembahasan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.